Nah, terakhir nih, sekali lagi arwah Okiku itu keluar dari sumur dan mulai ngitung piringnya lagi. Dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Halo semua, aku Sylvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, history, konspirasi, atau juga tragedi. Di malam Jumat ini dengan tema yang horor, tapi kali ini sosok hantunya berasal dari luar negeri, yaitu dari Jepang, dan sangat melegenda di sana. Sosoknya ini penampilannya kayak Miss K atau Kunti kalau di Indonesia, dan juga bisa mengutuk orang. Apakah kalian bisa menebak? Yap, namanya adalah Sadako. Ya udah, langsung aja kita ke ceritanya. Sadako itu tokoh hantu fiksi dari novel karya Koji Suzuki, dan ceritanya ini dijadiin sebuah film yang terkenal, judulnya The Ring. Sadako itu termasuk jenis yurei atau hantu yang asalnya dari manusia yang pernah hidup terus meninggal dan jadi hantu, yang dikenal sebagai onryo, sesosok hantu yang terikat oleh keinginan buat membalas dendam. Kayak yang aku bilang tadi, Sadako itu mirip-mirip sama kuntilanak yang ada di Indonesia. Penampilannya itu bergaun putih panjang dan rambutnya juga terurai panjang. Sadako ini diceritain punya kekuatan supranatural yang diwarisin dari ibunya. Kekuatannya itu Nensha, yaitu kekuatan yang bisa menampilkan atau memanipulasi sebuah gambar atau foto dan munculin gambar itu ke dalam sebuah objek, atau intinya bisa munculin gambar cuma dengan kekuatan pikiran. Dari catatan novel atau sejarah awalnya, Sadako ini lahir di tahun 1947 dari pasangan Shizuko Yamamura dan Heihachi Ikuma di Pulau Oshima. Nah, setahun sebelumnya, yaitu sebelum Sadako lahir, Shizuko dapat kekuatan psikis atau supranatural setelah ngambil patung kuno Enno Ozuno yang dia temuin dari pantai. Di umur Sadako yang ke-7 tahun, mereka bertiga pindah nih ke Tokyo, tempat Ikuma kerja sebagai profesor. Ikuma yang juga udah tahu soal kekuatannya Shizuko, nyuruh buat nunjukin kemampuannya selama demonstrasi yang dia publikasikan. Tapi Shizuko mengundurkan diri dari demonstrasi itu, soalnya setiap melakukan demonstrasi, Shizuko selalu merasa kepalanya pusing. Akhirnya, pers malah menuduh Shizuko sebagai penipu karena hal itu. Dikiranya kekuatan Shizuko itu cuma mengada-ngada. Akhirnya Shizuko tertekan gara-gara tuduhan itu dan dia pulang lagi ke Oshima. Dan gak cuma itu, Shizuko malah bunuh diri dengan melompat dari Gunung Mihara. Setelah kematian dari Shizuko, Ikuma mulai mencoba berusaha buat membuka kekuatan psikisnya sendiri biar punya kekuatan yang sama kayak Shizuko dengan cara meditasi di bawah air terjun. Tapi akhirnya bukannya malah dapat kekuatan, Ikuma ini malah kena penyakit tuberkuliosis. Jadi dia harus memulihkan dirinya sendiri di sanatorium di Semenanjung Izu yang ada di Tokyo juga. Sejak saat itu, Sadako diasuh sama kerabatnya Shizuko, ibunya Sadako. Sadako ini
juga sama kayak ibunya. Dia juga punya kekuatan supranatural dan hal itu bikin Sadako dijuluki paranormal yang kuat. Cuma bedanya kalau ibunya atau Shizuko tadi bisa mencetak gambar ke dalam sebuah kertas. Nah, si Sadako ini lebih canggih lagi. Dia bisa memproyeksikan gambar ke sebuah media elektronik seperti televisi. Pas Sadako umur 19 tahun, dia gabung sama sebuah grup acting di Tokyo. Selain itu, Sadako juga jenguk ayahnya, Ikuma, di sanatorium Izu di Tokyo tadi. Tapi malangnya, Sadako ini malah diperkosa sama seorang dokter bernama Jotaro Nagao yang tanpa sadar ternyata dokter itu udah terinfeksi penyakit cacar. Selama memperkosa, Nagao ini juga nemuin satu hal tentang Sadako. Dia tahu kalau Sadako itu mengidap sindrom feminisasi testis. Jadi bisa dibilang Sadako ini punya alat kelamin ganda. Sadako yang saat itu memberontak, dia gigit bahu Nagao dan malah buat Sadako ini ketularan penyakit cacarnya si Nagao. Akhirnya Nagao nyeret Sadako ke sumur deket sanatorium tadi, terus ditutupnya sumur itu rapat-rapat biar Sadako nggak bisa keluar. Nah, di situ Sadako belum mati. Di dalam sumur itu, Sadako terus ngerasa kelaparan dan dia nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Terus di akhir hayatnya dia bakalan bales dendam, soalnya Sadako tahu kalau dia bakalan hidup lagi. Setelah kejadian itu, pada tahun-tahun berikutnya di sanatorium Izu, termasuk sumur tempat Sadako dibuang tadi, udah beralih dibangun jadi resor penginapan. Salah satu kabin resor itu terletak di atas bekas sumur tempat Sadako dibuang, dan di atasnya itu ada sebuah TV, dan disitulah kutukan dimulai. Nah, kan kebetulan tuh Sadako yang punya kekuatan supranatural akhirnya ngubah virus cacar yang ada di badannya itu jadi virus baru yang namanya virus cincin, yang bisa buat siapa aja yang tertular bakalan meninggal dalam waktu seminggu. Sadako memproyeksikan virus itu ke layar TV dalam bentuk video dan VCR merekamnya ke dalam kaset. Suatu hari ada pengunjung yang datang ke kabin resor itu, namanya Tomoko Aishi yang umurnya 17 tahun. Nah, dia nih gak sengaja nemuin kaset yang udah berisi kutukan Sadako tadi. Karena penasaran, akhirnya ditontonlah kaset itu sama Tomoko. Tomoko yang gak tahu apapun soal kaset itu, dia kena virus kutukan dari Sadako. Dan akhirnya dia mati di hari ke-7 setelah nonton video itu. Sebenarnya ada cara buat menghindarin virus kutukannya Sadako, yaitu nyebarin kaset ke orang lain dan buat orang lain nonton video kaset itu. Dengan cara itu, dia nggak bakalan kena sama virus kutukannya Sadako. Nah, itu tadi asal mula dari hantu Sadako dan kutukannya yang menginspirasi jadi film karya Koji Suzuki. Nah, kita nggak ada yang tahu nih, apakah Sadako ini sebenarnya cuma fiksi atau terinspirasi dari kisah nyata. Sebenarnya ada rumor yang berkembang soal cerita Sadako ini. Kemungkinan terinspirasi dari kisah rakyat Jepang Okiku dan kisah nyata Mifune Chizuko. Yang pertama, kisah nyata Mifune Chizuko. Mifune Chizuko itu gadis yang terlahir di tengah keluarga tabib atau paranormal. Di umurnya yang ke-22, tepatnya di tahun 1908, sama seorang tentara angkatan darat. Tapi nggak lama habis nikah, suaminya itu dapat tugas diterjunkan untuk perang. Akhirnya Chizuko tinggal sama kedua mertuanya. Di suatu hari, Chizuko ini dengar kalau mertua lelakinya itu kehilangan uang 50 yen yang disimpan di dompet mertuanya. Nah, akhirnya dengan kemampuan yang Chizuko punya, dia bisa meramal. Chizuko berhasil tahu kalau uangnya itu nggak hilang, tapi ada di lacinya mereka, di laci mertuanya. Terus akhirnya Chizuko ini nyoba buat ngasih tahu ke mertuanya. Tapi ini niat baiknya Chizuko malah berbalik jadi tuduhan. Dikiranya Chizuko yang nyuri uangnya itu. Akhirnya sama mertuanya dipulangin ke rumah orang tua kandungnya. Abis itu dipaksa cerai sama suaminya. Nah, di rumah orang tuanya sendiri,
Chizuko juga bantu buat ngeracik obat dan juga nyembuhin pasien. Karena kemampuannya, Chizuko ini bisa tahu letak penyakit pasiennya itu dan bisa ngobatin dengan cara cepat. Akhirnya, dia dikenal sama banyak orang sebagai tabib yang manjur. Tapi, namanya yang makin dikenal sama banyak orang malah buat Chizuko kena masalah. Ada sebuah media cetak yang nyebarin tentang kemampuannya si Chizuko itu. Terus, berita soal kehebatan Chizuko bikin para ilmuwan Jepang heboh. Akhirnya, Chizuko diundang ke Universitas Teiyo di Tokyo. Di sana ada para ilmuwan Jepang berkumpul buat lihat dan nguji kemampuannya si Chizuko. Pengujian itu dilakuin dengan cara ada yang nulis 3 huruf kanji di sebuah kertas, terus kertasnya itu dimasukin ke dalam tabung yang udah disegel. Terus Chizuko diminta buat nebak apa huruf yang ditulis di dalam tabung itu. Nah, setelah menerawang nih, Chizuko nulis di sebuah kertas menurut penerawangannya apa tulisan yang ada di dalam tabung itu, dan ketika dicocokkan apa yang ditulis sama yang ada di tabung itu ternyata sama. Tapi walaupun udah berhasil nih, Chizuko udah nebak dengan benar, para ilmuwan malah nggak percaya. Mereka malah nuduh Chizuko berbuat curang sampai minta dilakuin pengujian ulang buat Chizuko. Tapi habis itu, walaupun udah dilakuin pengujian ulang dan para ilmuwan juga udah lihat kehebatan Chizuko secara langsung, mereka tetap aja berusaha buat nyangkal. Bahkan ada media yang bikin berita kalau kemampuannya Chizuko itu nggak terbukti dan dianggap sebagai penipu. Nah, akhirnya berita itu bikin Chizuko sakit hati. Akhirnya dia pergi dari Tokyo dan dia pulang lagi ke rumahnya sendiri. Nah, dampak negatif dari berita itu yang udah nyebar kemana-mana bikin masyarakat sekitar rumah Chizuko juga ikut mencaci maki habis-habisan Chizuko. Karena nggak tahan sama hal itu, Chizuko akhirnya memilih buat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di umurnya yang ke-25 tahun. Nah, kekuatan supranatural yang dimiliki sama Mifune Chizuko ini yang jadi inspirasi Koji Suzuki buat bikin karakter Shizuko, ibunya Sadako. Bahkan namanya aja hampir mirip ya, Chizuko sama Shizuku. Nah, ada satu lagi kisah yang mirip sama Sadako, yaitu legenda hantu sumur, yaitu kisah Okiku. Kisah Okiku ini dipercaya terjadi 300 tahun lalu, tepatnya di masa samurai Jepang. Menurut salah satu cerita yang paling umum, kejadian ini berlokasi di Himeji atau sekarang adalah Prefektur Hyogo. Buat yang belum tahu, Prefektur Hyogo itu wilayah yang punya kekuasaannya sendiri. Awal mula kisahnya, ada seorang pelayan wanita yang kerjanya sebagai pencuci piring di kastil Himeji, namanya Okiku. Okiku ini punya wajah yang cantik dan buat salah satu pengikut tuannya, yaitu seorang samurai yang namanya Aoyama, tertarik sama Okiku. Aoyama yang naksir sama Okiku, dia mencoba buat berkali-kali ngedeketin pelayan itu. Tapi selalu ditolaknya sama Okiku, sampai Aoyama ini kesel. Dan akhirnya Aoyama ini punya niat jahat, dia mau menjebak si Okiku biar jadi kekasihnya dengan cara nyembunyiin salah satu dari 10 piring berharga milik tuannya. Nah, abis disembunyiin tuh, Aoyama langsung manggil Okiku dan nanyain keberadaan salah satu piring milik tuannya yang hilang, padahal disembunyiin sama si Aoyama ini. Nah, Okiku langsung ngerasa ketakutan kalau piringnya itu benar-benar hilang. Soalnya bakal ada hukuman dari tuannya, yaitu hukuman mati. Akhirnya, Okiku ini ngitung piring berharga itu satu persatu. Tapi walaupun udah dihitung berkali-kali, piringnya itu yang awalnya 10 tetap aja kurang 1. Di situ, Aoyama yang tadi udah punya niat jahat nih, dia datang ke Okiku, bilang kalau dia mau nolong Okiku buat cari alasan ke tuannya biar Okiku ini nggak dimarahin. Tapi ada syaratnya, Okiku harus mau jadi kekasihnya Aoyama.
Nah, walaupun Okiku ini nggak mau dihukum mati, tapi dia juga nggak mau buat nerima permintaan dari si Aoyama buat jadi kekasihnya. Akhirnya hal itu bikin Aoyama makin marah. Aoyama nyiksa Okiku habis-habisan dengan harapan si Okiku ini mau jadi kekasihnya. Tapi si Okiku tetap aja nolak permintaan si Aoyama. Makin marahlah Aoyama. Saking marahnya, si Aoyama ini sampai nebas kepalanya si Okiku pakai pedang, terus buang mayatnya ke dalam sumur. Nah, sejak saat itulah arwah Okiku ini keluar dari dalam sumur dan nyari piringnya yang hilang di dalam kastil. Dia bakalan ngitung piringnya dari 1 sampai 9. Nah, di hitungan yang ke-10 nih, Okiku bakal mengeluarkan suara teriakan yang kenceng sampai dengar di seluruh kastil itu. Sedangkan kalau ada orang yang bisa dengar arwah itu lagi ngitung sampai hitungan ke-9, bakalan mati. Akhirnya majikan kastil manggil seorang pendeta buat ngusir arwah itu dan minta buat didoain biar arwahnya tenang. Nah, terakhir nih, sekali lagi arwah Okiku itu keluar dari sumur dan mulai ngitung piringnya lagi. Dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di hitungan yang ke-10 sebelum Okiku ini teriak, seketika pendeta yang udah nungguin kedatangannya si arwah Okiku dari tadi langsung teriakin angka 10. Nah, setelah itu arwah Okiku langsung ngerasa tenang, soalnya seseorang udah nemuin 1 piringnya yang hilang. Dan sejak itu dia udah gak pernah lagi menghantui kastil itu. Nah, itu tadi kisah fiksi Sadako yang bisa jadi terinspirasi dari cerita rakyat Jepang Okiku dan kisah nyata Mifune Chizuko. Oke semua, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap Selasa malam dan malam Jumat. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya.